Halo, perkenalkan nama saya Marafiari Astagfirullah Amanda Putri. Suhu NIM 3411181001. Halo, perkenalkan saya Sabila Faza dengan NIM 3411181005. Halo, perkenalkan nama aku Adelia Maulani Fadila dengan NIM 3411181008. Analisis SWOT adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threat. Teknik ini biasanya diterapkan di dalam seluruh perusahaan atau organisasi secara umum, maupun dalam proyek-proyek tertentu. Beberapa contoh lain skenario penggunaan analisis SWOT adalah ketika membuat perencanaan fitur atau produk baru, perumusan strategi media sosial atau online advertising. Dengan menganalisa faktor-faktor dalam analisis SWOT, maka dapat bisa merancang strategi yang dapat memaksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan. Juga dapat mengurangi kemungkinan gagal karena kelemahan maupun potensi ancaman yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Strength. Analisis kekuatan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Opportunity, analisis peluang, situasi, atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan berkembang bagi organisasi di masa depan. Threat merupakan kondisi di mana kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau perusahaan itu sendiri. Apa saja sih manfaat analisis SWOT?
Ada begitu banyak manfaat analisis SWOT yang bisa didapatkan, terutama saat ingin melakukan perencanaan bisnis. Pada dasarnya, 4 komponen utama tersebut bisa berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan bisnis misi hingga mencapai tujuan visi bisnis. Dengan kata lain, manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu melakukan perencanaan prospek bisnis secara terstruktur dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara agar kekuatan atau strength dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunities. Bagaimana strategi mengatasi kelemahan atau weakness yang beresiko mencegah keuntungan. Ketiga, bagaimana cara agar kekuatan atau strength bisnis mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Yang keempat, langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan kelemahan atau weakness yang beresiko menimbulkan ancaman atau threats. Dengan melakukan SWOT project atau perusahaan di atas dapat dipertimbangkan keputusan dan menentukan prioritas lebih baik. Apa saja faktor analisis SWOT? Yang pertama, terdapat faktor internal. Faktor internal dalam analisis SWOT adalah kekuatan dan kelemahan yang diperoleh dari bagian internal perusahaan atau bisnis. Faktor ini umumnya berkaitan dengan sumber daya dan pengalaman yang ada, seperti sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, akses ke sumber daya alam, dan proses saat ini seperti program karyawan, hierarki departemen, atau sistem perangkat lunak. Yang kedua, terdapat faktor eksternal. Faktor eksternal dalam analisis SWOT adalah peluang atau opportunities dan ancaman atau threat yang umumnya diperoleh dari pihak-pihak eksternal. Dengan memahami faktor eksternal ini, langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menghadapi peluang serta ancaman? Perlu diketahui, faktor eksternal juga biasanya merupakan hal-hal di luar kendali, seperti demografi, tren ekonomi, tren pasar, pendanaan, hubungan antara distributor dan mitra, peraturan politik, lingkungan, maupun ekonomi. Studi kasus yang diambil pada analisis SWOT ini adalah My Assistant. Apa itu My Assistant? Manajemen waktu kadang-kadang penuh kekacauan. Operasi sehari-hari biasanya terdiri dari berbagai bentuk transportasi dan tindakan yang terjadi. Tetapi untuk mengelolanya, kita perlu menghitung waktu dan durasi di pikiran kita. Dimungkinkan untuk menuliskannya di selembar kertas. Tetapi dengan bantuan teknologi, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain untuk membantu membuat plan, dapat juga untuk membantu mendapatkan waktu yang pas. Asisten akan membuat planning sekaligus menjadi asisten yang dibutuhkan setiap saat. My Assistant dapat membuat schedule, ingin aktivitas apa saja untuk kedepannya, dan aplikasi ini akan memperkirakan semuanya, termasuk apakah cuaca besok hujan, kemungkinan macet, jarak, kita harus secepat apa saat berjalan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk istirahat, ada waktu untuk antisipasi jika kemungkinan telat dapat diingatkan oleh aplikasi tersebut.
Trends. Yang pertama, produk yang disediakan sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Yang kedua, produk bisa dipakai di berbagai kalangan usia. Yang ketiga, sangat mudah digunakan karena didesain dengan sederhana namun tetap memiliki nilai produk yang sangat bagus. Weakness. Dalam weakness terdapat 2 poin. Yang pertama, hanya bisa memperkirakan, tidak 100% akan benar. Yang kedua, hanya bisa melakukan perkiraan untuk waktu dekat yang akan datang. Opportunities. Di sini, opportunities memiliki 2 poin. Yang pertama, pesaing kita mungkin lambat dalam mengadopsi teknologi baru. Yang kedua, akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar. Threat. Threat memiliki 2 poin. Yang pertama, terdapat aplikasi yang mirip, walaupun tidak sama. Yang kedua, budaya menghitung manual kadang disukai oleh orang yang Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.